Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Halo anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua bukan? Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita hari ini semuanya tanpa terkecuali diberikan kesehatan yang luar biasa, dan untuk selanjutnya kita selalu mendapatkan kondisi yang seperti ini, sehat, kuat, dan tetap semangat. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pagi ini Pak Narto akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kebahasaan dalam cerita fantasi. Seperti yang kita ketahui bersama, kemarin Pak Narto sudah menyampaikan ciri-ciri cerita fantasi, kemudian unsur-unsur cerita fantasi, dan sekarang kita akan membahas tentang ciri kebahasaan cerita fantasi. Silahkan anak-anak menyiapkan diri, kertas di depan, kemudian ada ballpoint atau pensil untuk mencatat hal-hal yang sekiranya perlu kalian catat. Jika tidak, siaran ini bisa kalian putar ulang nanti sewaktu-waktu. Oke? Sudah siap anak-anak? Ya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Ciri kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti pada sudut pandang cerita. Jadi sebuah cerita itu biasanya menerangkan dirinya sendiri atau menerangkan orang lain. Seorang pengarang atau penulis ketika dia menerangkan dirinya sendiri, maka dia menggunakan kata aku. Tetapi ketika dia menerangkan orang lain atau pelaku lain, dia menggunakan kata dia. Bisa jadi kedua-duanya juga sama. Jadi kalau misalnya pengarang ingin menuliskan dirinya sebagai pelaku orang ketiga, dia menggunakan kata dia. Karena itu ada dua hal yang perlu kalian ngerti tentang kata ganti yang harus digunakan dalam sebuah cerita. Yang sering digunakan, sana ada kata aku, kalau satu orang atau tunggal, kemudian kalau banyak ya kami. Jika mengacu kepada orang ketiga, dia menggunakan kata dia, atau kalau banyak menyatakan mereka. Ini sebuah kata ganti. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang bagaimana kata ganti termasuk jenis-jenisnya. Jadi kalau kalian lihat di sebuah cerpen, paling tidak kata ini, aku atau dia, sering muncul. Karena memang dipakai sebagai sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Sudut pandang itu cara pengarang menempatkan dirinya. Apakah dia sebagai pelaku pertama atau dia sebagai pelaku yang ketiga. Kalau sebagai pertama ya berarti menggunakan kata aku. Kalau pelaku lain atau ketiga berarti dia menggunakan kata dia. Mengapa bukan menggunakan kata ganti orang kedua? Karena seperti kita tahu, orang kedua kan kalian sendiri atau yang membaca atau yang menikmati cerita itu. Jadi yang menulis adalah kata ganti orang pertama, menggunakan aku atau dia, tiga. Kemudian kalau yang kedua itu adalah sebagai
pengganti yang membaca atau yang menikmati. Ciri yang kedua, anak-anak, penggunaan kata yang mencerap panca indera. Panca indera, jadi indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, indera rasa. Pengarang akan mengajak kita dengan menggunakan kata-kata tertentu supaya kita bisa ikut merasakan apa yang ditulis, apa yang dirasakan oleh pengarang. Jadi bisa terserap kata-kata itu seolah-olah kita berada di sana, seolah-olah kita dalam suasana yang seperti itu, seolah-olah kita berada pada waktu itu. Penggunaan kata yang mencerap panca indera. Latar tempat misalnya di sudut kamar itu dia duduk termenung. Ketika kita sebagai pembaca membaca kalimat di sudut kamar itu dia duduk termenung, berarti pikiran kita langsung kita membayangkan, oh ada sudut kamar, ada dia sedang duduk sendirian termenung. Itu fungsinya seperti itu. Kemudian dia diam sejenak, sunyi sekali, tiada satu orang pun yang masuk di kamar itu. Nah, kata sunyi ini menunjukkan betapa suasana itu ya, tidak ramai, sendirian, ya, latar suasana. Nah, kemudian contoh yang untuk latar waktu, misalnya tanpa menyebutkan kata malam, kita sudah tahu kalau itu malam hari. Misalnya setelah tamu itu pamitan, dia segera keluar rumah. Dia menatap ke atas, tak ada bintang di sana. Kalau sudah mengatakan tak ada bintang di sana, ya tentunya siang memang. Tetapi kan mungkin itu menunjukkan malam hari yang tidak ada bintangnya. Artinya waktunya seperti itu. Oke. Kemudian ciri yang ketiga, pilihan kata, makna kias dan makna khusus. Ini kita lihat apa itu makna kias dan makna khusus. Makna kias ini jari. Nah, ini kan jari-jari. Pak Narto mempunyai 5 jari di tangan kanannya. Ini jari 1, 2, 3. Artinya jari yang sesungguhnya. Tapi ketika kata jari ini ada di kalimat lain, orang itu mengangkat ibu jari. Orang itu mengangkat ibu jari. Artinya mengangkat ibu jari adalah tanda setuju. Jadi menggunakan makna kias. Satu kelompok kata mengangkat ibu jari artinya memberikan persetujuan. Sama dengan naik. Naik itu artinya orang yang berpindah tempat dari bawah ke atas. Ini kan naik. Orang yang berpindah tempat dari bawah ke atas. Namanya naik. Tapi kata naik ini kalau ada bergabung dengan kata daun, dia sedang naik daun. Artinya bukan berpindah tempat ke atas, bukan. Naik daun. Bisa jadi artinya terkenal. Dia sedang naik daun, menggunakan makna kias. Begitupun misalnya karena ramainya terpaksa orang tuanya harus turun tangan. Turun tangan artinya bukan tangannya yang turun, tetapi artinya ikut campur, ikut menengahi, ikut berperan, turun tangan.
Nah, itulah makna kias. Jadi, dua kata yang menimbulkan arti baru. Makna kias. Yang berikutnya makna khusus. Artinya perubahan makna karena pertukaran tanggapan dua indera yang berbeda. Istilahnya sinestesia. Sinestesia, kurang S ya, sinestesia. Contohnya, suaranya terang. Kata terang ini biasanya kan untuk penglihatan, lampu itu terang, biasanya kan begitu. Ini yang terang suaranya. Artinya dipertukarkan antara kalau suara ini untuk pendengaran, kalau terang untuk penglihatan, jadi dipertukarkan, jadikan satu begitu. Suaranya harusnya kan suaranya jelas. Tapi di sini dipertukarkan, ambil kata terang. Suaranya terang, artinya sama dengan jelas. Tapi itu dalam penggunaannya itu lebih unik, lebih menarik begitu. Dalam sebuah cerita pendek. Namanya harum. Nama ini kan kita dengarkan. Kalau harum kan seperti bunga itu kan hubungannya dengan penciuman. Jadi ada pertukaran indera. Namanya harum. Perkataannya pedas. Kata-kata itu diserap oleh pendengaran, oleh telinga pendengaran. Kalau pedas biasanya yang merasakan adalah lidah atau perasa. Dipertukarkan, digabungkan. Perkataannya pedas. Artinya menyakitkan. Contoh yang D, rupanya manis. Rupa ini kan urusannya dengan penglihatan. Manis urusannya dengan perasa. Jadi kita pertukarkan, kita jejerkan. Itu jadi gaya bahasa makna sinestesia. Perubahan makna karena pertukaran tanggapan dua indera yang berbeda. Ini sering sekali dipakai pada sebuah cerita pendek. Selanjutnya anak-anak ini menggunakan makna khusus. Hipernem dan hiponem. Hipernem itu istilahnya adalah sama dengan kata umum. Artinya secara umum dipakai menggunakan kata itu. Kecil, ini secara umum kecil. Tapi kalau menyatakan untuk usaha, usahanya kecil, usahanya mikro, makro, itu. Runcing itu sesuatu yang berujung kecil, runcing. Sana kalau mancung untuk hidung, tirus. Kemudian secara umum bergelombang. Kalau secara khusus, hiponem atau kata khususnya keriting, ikal. Masa mau rambutnya bergelombang, kan kurang pas. Tapi kalau jalan itu bergelombang. Kalau rambut ya, rambutnya keriting. Jadi lenggok-lenggok istilah Jawanya, lenggok-lenggok ya, tidak lurus artinya begitu. Makna keduanya sama, hanya penggunaannya secara khusus pada hal-hal tertentu. Rambutnya ikal, rambutnya keriting, siapa itu? Kumpulan, ini kata umumnya kumpulan atau kelompok, kumpulan. Kalau dipakai untuk orang-orang yang penjahat, ya menggunakan gerombolan itu secara khusus. Gerombolan itu. Kalau angka yang banyak itu himpunan, ini untuk bilangan ini angka. Artinya juga kumpulan, sama-sama kumpulannya. Perabot, meja, kursi, lemari ini semuanya perabot. Tapi secara khusus kalau meja, perabot yang digunakan untuk meletakkan sesuatu, kursi, perabot yang digunakan untuk tempat duduk lah ini. Khusus. Lemari ini juga perabot. Secara umum ini perabot, tapi khusus perabot yang dipakai untuk
dipakai menyimpan baju, lemari, dapur. Jadi secara khusus dan makna secara umum. Kalau di cerita pendek, ini biasa menggunakan makna yang kata khusus yang sebelah kanan kita itu ya. Nomor 6, binatang buas. Secara umum apa saja? Ada harimau, ada singa, ada ular. Yang ketujuh, makhluk. Ada manusia, ada binatang, ada tanaman secara khusus. Manusia ya makhluk, binatang ya makhluk, tanaman ya makhluk. Tapi khusus kalau manusia, oh ini kakinya 2, punya akal, punya ya begitu, bisa senyum, bisa berbicara. Binatang ya makhluk yang seperti itu. Ada ciri khusus. Makanya dikatakan kata khusus, menggunakan kata khusus. Oke, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis pertanyaannya. Nanti kalau sudah longgar atau punya waktu bisa dikirimkan ke WA grup kepada guru bahasa Indonesianya masing-masing. Oke, anak-anak, saya lanjutkan ciri bahasa untuk cerita pendek. Yang keempat adalah menggunakan kata sambung, ada penanda urutan waktu. Kata sambung itu banyak macamnya, cuma kita ini bahas untuk urutan waktu saja. Karena dari kejadian satu ke kejadian lain ini perlu ada kata sambung, biar nyambung peristiwanya. Baru saja dia pulang dari desa. Setelah itu, nah, ada kalimat berikutnya. Setelah itu, atau mungkin kemudian, dia mandi dan seterusnya. Jadi antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya kita hubungkan dengan kata sambung urutan waktu, sehingga nanti dua peristiwa itu menjadi satu, menjadi berhubungan. Setelah sekian lama menikmati kesendirian di sebuah kamar itu, tiba-tiba datanglah angin lesus yang sangat dahsyat. Ini bunga. Baru ada cerita lain. Ada lagi 2 tahun, 3 tahun. Ya, pokoknya menunjukkan waktu itu untuk menyambung peristiwa yang satu dengan yang lain, supaya ceritanya jalan dan hidup. Ciri yang keenam, penggunaan kata atau ungkapan berkelanjutan. Keterkejutan, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Kata tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaan. Ini cerita itu misalnya menceritakan tentang sesuatu yang tenang, kemudian ada bergeser dengan sesuatu yang tidak tenang. Misalnya. Baru saja mereka melangsungkan pernikahan. Tamu-tamu banyak yang hadir. Sampai pukul 12 malam mereka masih banyak yang berdansa. Di tengah kebahagiaan itulah, ini ada kata di tengah kebahagiaan itu, datanglah lelaki yang tidak dikenal. Di pertemuan itu, lelaki itu mengamuk sejadi-jadinya. Wah, ini ada hubungannya akhirnya. Akhirnya cerita itu berpanjang lagi. Ada cerita lagi menggunakan kata keterkejutan. Misalnya. Lanjutnya anak-anak. Nah, yang 6. Ini terakhir ini nomor 6. Penggunaan dialog atau kalimat langsung. Di sekolah dasar dulu kita sudah mengenal kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu langsung diucapkan oleh
pembicaranya. Kalau itu ditulis, ucapannya itu ditulis di antara dua tanda petik dua. Misalnya, hari, katanya. Ditulis. Kalau ditulis bentuknya seperti itu. Misalnya kamu ada tamu, Assalamualaikum. Sekalian menjawab, mari silakan masuk. Nah, ini kalau ditulis, saya yang menulis misalnya, Amir ada tamu. Setelah salam, Amir menjawab, mari silakan masuk. Saya beri tanda kutip, klik sambutnya. Nah ini kalimatnya sampean tadi saya tulis seperti itu. Ini kalimat langsung diucapkan oleh dia, ditulis dalam bentuk seperti itu. Kalimat langsung ya, seperti dialog gitu ya. Itulah anak-anak, ada 6 penggunaan kebahasaan yang ada sering dipakai pada sebuah cerita pendek. Baik anak-anak, mari kita mengingat lagi tentang jenis-jenis kata ganti ya. Tadi sudah saya sampaikan tadi bahwa kata ganti orang pertama atau kata ganti orang ketiga sering dipakai untuk pelaku di dalam sebuah cerita pendek. Kata ganti orang ada 3 jenisnya. A, kata ganti orang pertama ada tunggal, ada jamak. Yang tunggal aku, saya, ku, beta. Kalau yang jamak mewakili banyak orang, kami, kita. Ini saya kira di SD dulu sudah, kita hanya mengulang saja. Kata ganti orang kedua bermakna tunggal, mewakili satu orang. Kamu, Anda, kau, engkau, disingkatmu. Untuk mewakili banyak orang atau jamak, kalian. Sedangkan kata ganti orang ketiga yang tunggal ia, dia, beliau. Ia ini diklitikkan, singkat menjadi nya. Kemudian yang jamak mereka. Ini kata ganti. Nanti tolong dibaca lagi biar lebih paham lagi. Ini hanya mengulang saja kan. Yang kedua kata ganti tunjuk. Kata ganti penunjuk. Ada ini, ada itu, ada anu, ada di sini, ada situ, ada sana. Menyatakan tempat, menyatakan hal, begini, begitu, dan seterusnya. Ini kata ganti penunjuk. Berikutnya anak-anak ada kata ganti tanya. Menanyakan sesuatu yang belum tahu. Kalau menanyakan benda, kita menggunakan kata ganti apa. Menanyakan orang, kita menggunakan kata ganti siapa. Siapa yang datang itu? Mengapa dia datang? Kapan dia datang? Berapakah orang yang datang? Dia datang ke berapa? Di mana ia datang? Mana yang kau pilih? Menyatakan pilihan. Yang I menyatakan keadaan atau hal. Bagaimana pendapat kalian? Misalnya begitu. Ini tentang kata ganti tanya. Oh ya, kecepatan ya, terlalu cepat ya. Oke, nanti dibaca lagi kalau terlalu cepat. Ya. Lanjutnya anak-anak menggunakan kata sambung atau kata penghubung seperti tadi sudah saya tunjukkan menyatakan waktu tadi. Ini yang nomor 9 ini. Yang menyatakan waktu nomor 9. Bila, demi, hingga, sejak, ketika, sedari, sambil, sejenak, sementara. Menunjukkan waktu. Ada lagi, kita lihat yang nomor 3. Nomor 3, ayo kita lihat. Menyatakan tujuan. Agar, supaya. Misalnya kalau dalam kalimat, ia memakai jilbab agar terlihat lebih cantik. Misalnya.
Kata agar menunjukkan tujuan. Menunjukkan gabungan yang nomor 1 kita lihat ada dan, ada lagi, ada serta. Misalnya Amir dan Budi datang ke sekolah. Dan ini menunjukkan gabungan. Itu 1 sampai 9 adalah macam-macam kata penghubung atau kata sambung atau istilah lainnya yang lebih keren adalah konjungsi. Ya anak-anak nanti dibaca lagi biar lebih jelas. Sekarang menggunakan ungkapan, jadi kita singgung di atas tadi ada ungkapan. Ungkapan atau istilahnya frase idiomatik yang merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu. Gabungan kata yang maknanya sudah menyatu. Contohnya kalau ada kata hati, ada kata kecil, kecil hati. Ini artinya menyatu. Makna kecil hati itu apa? Bukan hatinya kecil, bukan. Tetapi menyatu. Kecil hati. Oh artinya penakut ternyata. Ini namanya ungkapan atau frase idiomatik. Tinggi hati, bukan hatinya yang tinggi, tapi artinya sombong. Kopi pahit, parah. Jago merah, api. Kartu kuning, peringatan. Bintang lapangan, pemain terbaik di lapangan. Ular kepala 2, artinya munafik. Naik daun, artinya nasibnya baik atau tenar. Buah pena, artinya karangan. 4 mata, artinya berdialog. Setengah tiang, artinya tanda berduka cita. Misalnya pada tanggal 16, semua warga memasang bendera setengah tiang. Nah, ini artinya tanda berduka cita. Ini frase idiomatik atau ungkapan. Ini bisa dibaca ulang ya, biar lebih jelas lagi. Sekarang yang ungkapan baru. Coba dilihat tulisannya, di meja hijaukan. Ini terdiri dari 2 kata. Ada kata meja, ada kata hijau. Kata-kata meja dan hijau ini jika ditaruh di dalam kalimat bisa artinya tetap menyatakan yang sesungguhnya, tetapi bisa berarti menyatakan ungkapan jika maknanya sudah menyatu. Misalnya ada kalimat buku Ida ditaruh di atas meja hijau. Saya ulang, buku Ida ditaruh di atas meja hijau. Artinya buku Ida itu ditempatkan di atas meja yang warnanya hijau. Buku Ida ditaruh di atas meja hijau. Artinya ditaruh meja yang warnanya hijau. Lain dengan kalimat ini. Setelah sekian lama menjalani proses, maka kakaknya di meja hijaukan. Kakaknya di meja hijaukan. Artinya bukan kakaknya disuruh makan meja hijau, bukan. Di meja hijaukan artinya disidangkan. Mengapa kok hijau? Ya karena memang di pengadilan warna mejanya hijau. Di meja hijaukan, disidangkan. Nah,
Kalimat kata seperti inilah yang dinamakan dengan ungkapan. Di meja hijaukan, artinya disidangkan. Alih generasi, misalnya peremajaan. Sudah lama tidak pernah mengalami alih generasi, artinya peremajaan. Orang itu sekarang sudah dirumahkan, artinya dipensiun atau diberhentikan. Ini ungkapan. Kata-katanya hanya omong kosong. Soalnya omong tanpa kenyataan. Dan yang turun tangan, artinya ikut campur. Pandangan kosong artinya diam. Mengangkat ibu jari artinya setuju. Oke, lanjut. Oke, ini kalau dimasukkan di dalam sebuah kalimat anak-anak. Amin naik sepeda dengan lepas tangan. Ini kata-kata yang biasa atau yang ungkapan? Coba. Kalau maknanya satu menyatu nanti berarti ungkapan. Kalau maknanya itu biasa berarti dia kata-kata yang biasa. Amin naik sepeda dengan lepas tangan. Coba ini kalimat nomor 1 termasuk kalimat biasa apa kalimat berungkapan? Nomor 1, coba. Biasa atau berungkapan? Wah, ini ada yang menjawab ungkapan. 1, sudah. 2, ya. 9 orang menjawab ungkapan sudah. Ada 12. Ada yang menjawab kalimat biasa ini. Ya. 3, ya. Ayo 12 orang sudah. Ayo 15. 20 orang yang menjawab kalimat biasa. Coba kita perhatikan. Amin naik sepeda dengan lepas tangan. Artinya kalau kita lihat, tangannya Amin dilepas, tidak ditaruh di setir. Berarti fakta atau jelas itu ya sesuatu yang nyata ya anak-anak. Artinya ya melepas tangan betul. Berarti kalimat ini kalimat biasa. Oke, ya bagus. Tepuk tangan untuk yang menjawab kalimat biasa tadi. Oke. Sekarang kalimat nomor 2 kita lihat. Menurut dokter, ia tidak boleh banyak makan garam. Menurut dokter, ia tidak boleh banyak makan garam. Ini kira-kira garam betulan apa ungkapan? Yuk, silakan. Ya, 3 orang. Ya, 9 orang, kalimat biasa katanya. Iya, 12 orang, ya, kalimat biasa katanya. Oh, ada lagi. Oh, ini ada yang ungkapan ini. 1, ya. 3, ya. 12, oke. Baik, coba kita amati. Kalau itu garam betul, berarti kalimat itu kalimat biasa. Menurut dokter, ia tidak boleh makan garam. Artinya menuju kepada garam betul kan? Iya, berarti kalimat nomor 2 juga kalimat biasa. Lain dengan kalimat, maklumlah, ia sudah banyak makan garam sehingga gampang saja untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau di situ artinya bukan dia banyak makan garam, tapi banyak pengalaman, beda kan? Nomor 3, anak itu memasang telinga boneka yang baru dibuatnya. Anak itu memasang telinga boneka yang baru dibuatnya. Ini kalimat biasa apa ungkapan anak-anak? Biasa, bagus sekali, sudah mahir ya. Telinga sungguhan miliknya boneka tadi. Lain dengan dia ada kalimat begini. Terhadap pernyataan itu dia
benar-benar memasang telinga. Terhadap pernyataan itu dia benar-benar memasang telinga. Nah, kalau kalimat ini jelas, kalimat ungkapan artinya memperhatikan. Jelas bedanya kan ya? Ya jelas. Baik, kalimat nomor 4. Tulang punggungnya sakit sejak jatuh dari pohon. Tulang punggungnya sakit sejak jatuh dari pohon. Ini tulang punggung betul apa ungkapan? Tulang punggungnya sakit. Berarti tulang punggung betulan kan? Kalau begitu kalimat nomor 4 ini juga kalimat biasa. Nah, Oke. Sekarang kalimat nomor 5. Guru dan olahraga menyuruh murid-muridnya mengangkat tangan. Guru olahraga menyuruh murid-muridnya mengangkat tangan. Coba, artinya murid-murid itu mengangkat tangannya, betul kan? Iya, kalau begitu kalimat ini juga termasuk kalimat biasa. Oke, anak-anak sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, ini nanti ada beberapa. Nah, ini tugas kalian nanti untuk tanggal 19 Agustus. Ya. Buatlah cerita pendek dengan ketentuan 1. Minimal terdiri atas 3 paragraf. Tahu paragraf ya? Kumpulan kalimat yang punya 1 ide pokok ini paragraf. Paragraf gemuk maksud saya. Tiap paragraf paling sedikit 4 atau 5 kalimat. Berarti kurang lebih kalau 3 ya 15 kalimat lah. Begitu. Minimal ada 2 orang pelaku. Boleh menggunakan 3 pelaku, boleh 5, boleh 2 saja juga boleh. Cerita pendek. 4. Pelaku utama boleh menggunakan kata ganti orang pertama atau ketiga. Orang pertama tadi apa anak-anak? Aku, bagus. Betul sekali. Orang ketiga menggunakan kata dia, oke. Pelakunya boleh perempuan, boleh laki-laki ya, silakan. Nomor 5, ada konflik atau pertentangan. Konflik atau pertentangan. Jadi kalau nanti ada 2 pelaku, ada ketidakcocokan, ada pertentangan, ini namanya konflik. Inilah tugasnya. Oke, sampai ini barangkali nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WA grup Bapak Ibu Guru bahasanya masing-masing. Sewaktu-waktu, asal jangan tengah malam ya, silakan. Oke anak-anak, saya kira itu yang bisa Pak Narto sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Narto pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami lebih jauh. Akhirnya tetap semangat anak-anak. Salam literasi menjadi generasi penerus yang berbudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.